Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya teman-teman semuanya. Selamat siang dan semoga sehat semuanya. Hari ini tim IT akan coba untuk sosialisasi atau trainingkan untuk penggunaan fitur TDN. Jadi mungkin yang sebelumnya TDN itu kita lakukan di Maxisoft, sekarang kita sudah migrasi ke ERP. Jadi untuk nanti teman-teman yang tidak mempunyai akses, boleh nanti bisa minta ke tim IT. Nanti tim IT akan membuatkan aksesnya gitu. Nah, untuk training atau sosialisasi hari ini nanti kita akan record, jadi videonya bisa ditonton juga, dan kita juga lagi siapkan untuk tutorialnya. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman kalau misalkan masih agak bingung, lupa, atau mungkin ada salah, nanti mohon bisa baca kembali tutorialnya dan nanti juga bisa konfirmasi ke tim IT juga. Untuk tutorialnya itu nanti kita tinggal masuk ke maxistyle.com. Di maxistyle.com itu nanti kita ada menu help. Nanti tinggal diklik aja. Nah, nanti di sini kita ada beberapa tutorial, saya baru bikin beberapa. Untuk tugas dinas luar kota kita masih on progress, mungkin ditunggu aja. Nanti link video juga akan dibuatkan di sini, gitu. Oke, kita coba akan mulai untuk trainingnya. Jadi untuk menggunakan fitur TDN nanti bisa masuk ke ERP, jangan lupa ya untuk websitenya, di erp.maxistyle.co.id. Lalu nanti kita bisa login menggunakan email dan password yang ada. Setelah kita masuk, nanti kita bisa ke menunya. Untuk menunya sendiri itu ada di menu Human Resource, lalu masuk menu transaksi. Jadi nanti akan ada satu menu yang namanya tugas dinas luar. Untuk para pimpinan atau supervisor atau leader, nanti dia itu ada satu menu namanya tugas dinas luar approval. Jadi kalau misalkan nanti mau approval, semuanya ada di sini, gitu. Saya coba jelaskan untuk menu-menunya. Yang pertama itu tugas dinas luar. Jadi menu di tugas dinas luar kota ini semua transaksi akan masuk di sini. Tapi kita udah filter berdasarkan departemen masing-masing. Jadi kita kalau misalkan mau lihat departemen yang berbeda itu tidak bisa, gitu. Biar mungkin ibaratnya privasinya itu tetap dijaga. Nah, lalu nanti di pojok kanan kita ada button plus, ini untuk membuat transaksi TDN-nya. Nah, di sini tampilan transaksinya kurang lebih hampir sama dengan yang di Maxisoft. Mungkin ada sedikit perbedaan fitur-fiturnya aja sih. Kita bikin lebih simple gitu. Jadi sekali lagi nanti untuk transaksi pertama yang dilakukan adalah transaksi tugas dinas luar kota. Jadi ini dulu nih yang kita bikin. Untuk tanggalnya kita tentukan, ya better hari ini, jangan backdate. Kalau mau backdate juga nggak masalah, nanti disesuaikan saja. Lalu kita pilih departemen. Nanti kalau misalkan di departemennya itu nggak ada, konfirmasi ke tim IT, nanti kita akan coba sesuaikan. Mungkin nanti ke depannya akan ada peralihan, nanti mungkin HRD yang akan ngatur untuk departemennya. Tapi saat ini kita pegang dulu IT. Contohnya misalkan di sini saya masuk ke departemen IT. Nah, nanti ada pilihannya di sini, teman-teman semuanya. Jadi saya sudah bikin plot-plotnya. Jadi berdasarkan departemen masing-masing. Gitu. Nah, departemen ini nanti akan berpengaruh ke budget. Jadi kalau misalkan nanti saya IT, nanti akan berpengaruh ke budget IT. Kecuali tim sales. Jadi kalau tim sales itu dia tidak melihat departemen. Tim sales itu nanti akan melihatnya itu berdasarkan DLK branch. Contoh misalkan kita cari kemarin itu ada atas nama saya coba. Oh ya, ini kebetulan aja nih. Mungkin kalau ada Pak Andri ya, mohon izin ya Pak Andri, saya jadikan contoh. Kebetulan Pak Andri itu beliau itu ada di 2 branch. Nah, di branch tersebut Pak Andri mau misalkan ke Kalimantan.
Nah, kebetulan kan memang untuk bebannya atau biayanya itu akan dilempar ke Kalimantan, jadi yang dibaca itu berdasarkan DLK branch-nya. Nah, di luar dari sales, nanti dia akan membaca departemennya. Ini saya sudah komunikasikan dengan Ibu Yuliana, mungkin nanti untuk saat ini ya, kita targetkan sampai 2023 aja. Nanti 2024 kita akan improve untuk fiturnya, mudah-mudahan kita bisa membaca berdasarkan departemen. Supaya nanti berdasarkan budget dan berdasarkan beban atau biayanya itu, kita ngelihatnya di satu pintu aja, berdasarkan departemen gitu. Tapi untuk saat ini aja, untuk tim sales itu juga. Nah, lalu setelah kita pilih namanya, lalu kita sesuaikan tanggalnya mau berapa hari. Misalkan mau 3 hari, berarti formnya itu tanggal 2, misalkan selesainya sampai tanggal 4. Gitu. Nah, lalu kita pilih DLK branch-nya itu kemana. Kalau misalkan nanti nggak ada, kita ada cabang baru gimana? Nah, nanti dibuatkan sama tim IT, kabarin aja. Nanti kita akan sesuaikan. Oke? Oh, yang udah nggak ada ini nggak usah dimunculkan. Untuk saat ini kita ke sentral, jadi mungkin kita biarkan dulu saja. Misalkan Pak Andri itu dari Jatim ke Depo Solo. Oke. Lalu di sini kita pilih destinasinya kemana. Oh ya, mungkin sebagai informasi untuk tim sales. Untuk tim sales kan biasanya itu ada tour atau bisnis yang biasanya itu dari kota A ke kota B atau beberapa daerah. Jadi nanti ini jangan lupa di checklist untuk tour atau bisnisnya. Lalu destinasinya kosong dong. Destinasinya itu dapat diisi di bagian tour dan atau destinasi. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Gitu. Oke. Kalau misalkan nanti ada customer yang dituju, boleh tinggal di searching saja. Misalkan ke Agung Abadi. Nah, lalu kita tinggal klik button plusnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ke Agung Abadi. Ini destinasinya itu di kota, kabupaten, atau daerah mana. Kalau misalkan ada target, boleh diisi. Kalau ada nomor SO boleh. Kalau misalkan ada total SO juga boleh diisi. Kalau memang tidak ada, diabaikan saja. Karena kan mungkin tim sales baru kunjungan nih. Ibaratnya mau mungkin untuk datang saja berkunjung, bertamu, dan seterusnya. Oke? Tapi kalau misalkan tidak ada, ini nggak usah diisi. Jadi ini untuk sales saja. Tapi kalau untuk orang yang tidak sales, berarti kita tinggal sesuaikan untuk destinasinya. Misalnya ke Ambon. Nah, lalu aktivitinya apa? Misalkan saya ke Ambon untuk survei toko atau tailor. Contoh aja ya. Gitu. Kenapa harus diisi? Karena ini sifatnya mandatori, ini wajib. Karena kalau nggak diisi, kita itu tidak bisa generate. Nah, ini penting banget. Jadi mungkin kayak kemarin ada Bu Rini, ada Bu Nuri, kok uang makannya nggak ada? Karena nggak di-generate. Pak Torik juga sempat tanyakan kenapa nggak keluar nih, karena nggak di-generate. Gitu. Kok generate-nya nggak bisa? Karena activity-nya nggak diisi. Jadi jangan sampai lupa. Hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Gitu. Contoh ya, ini saya nggak isi, lalu saya generate. Nah, ini dia. Ada warningnya semuanya. Nah, kalau misalkan saya isi, ini pasti akan muncul. Nah, baru muncul nih yang namanya uang makan dinas, uang saku dinas. Ini juga saya sudah sesuaikan dengan budget masing-masing. Pak, budgetnya kurang nih. Nah, kurangnya pertanyaannya itu karena apa? Karena memang baru naik jabatan, atau memang kurangnya itu karena kita tour, kita banyak ke beberapa kota, kita banyak keliling. Nah, biasanya juga kalau misalkan kita dinas luar kota ke luar pulau seperti ke Indonesia Timur, Kalimantan, Medan, Sulawesi, itu biasanya ada tambahan 100.000. Tapi nanti boleh dikonfirmasi sama HRD. Untuk ranahnya budget mungkin boleh dikonfirmasi sama tim HRD. Pak, saya ada additional nih. Additionalnya itu seperti kayak bensin.
karena saya di sono kemungkinan besar bakal sewa motor. Nanti motornya saya isiin bensin gitu. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Tinggal klik button plus di sini. Tinggal kita cari coa-coanya. Nanti saya akan kirimkan coa-coa khusus. Coa-coa khusus. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu untuk memastikan kalau misalkan ada tambahan atau ada additional. Nah, tinggal kita klik. Oh, tunggu teman-teman semuanya. Ini ada oke. Kayaknya dari tadi nggak ada yang ngomong ya. Maaf ya. Udah lama nggak presentasi jadi grogi saya. Oke, tapi tenang aja. Tadi saya udah record kok videonya. Jadi tetap akan ada. Nah, ini tampilannya. Mungkin baru ada yang bilang, oh kayak gini tampilannya. Mohon maaf semuanya. Ini udah ada yang infoin, ada pesan. Tadi nggak apa-apa ngomong aja kalau misalkan memang ada instruksi, ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja. Buka mic-nya, di-unmute, gitu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini tampilannya. Jadi ini tampilan setelah di-generate. Atau saya ulang ya, ini saya delete. Ini bisa di-delete ya, teman-teman semuanya. Nah, ini kita generate. Nah, kalau di-generate tuh akan muncul uang saku dan uang makannya. Jadi kalau misalkan kemarin, kok saya nggak muncul? Karena nggak di-generate. Gitu. Kok generate-nya nggak bisa? Karena aktivitinya kosong. Pak, bisa di-generate lagi nggak? Nggak bisa, hanya sekali saja. Lalu TDN ini untuk berapa orang? Satu-satu kah atau banyak orang? Untuk TDN ini bisa lebih daripada satu orang. Contoh Pak Andri itu jalannya sama Pak Eko. Nah, ini bisa. Oh, yang bikin ini tuh admin, Pak Anton. Admin itu hanya membuat transaksinya. Nah, yang pergi itu tim sales. Nggak masalah. Nanti approval-nya gimana? Kemarin sempat ada masalah untuk masalah approval, tapi sekarang udah kita perbaiki. Intinya adalah approval itu akan melihat karyawan yang ada di dalam list TDN-nya. Nah, kebetulan kan ini ada level manager, contohnya Pak Andri sama Pak Eko. Nanti gimana Pak Anton bacanya? Dia baca akan melihat yang paling tertinggi. Jadi kalau misalkan ada Pak Andri di dalamnya, berarti nanti untuk TDN-nya di-approve sama atasannya Pak Andri. Kenapa seperti itu? Karena ya sebenarnya kalau misalkan Pak Andri jalan Pak Eko, harusnya Pak Andri juga tahu. Dan Pak Andri juga harusnya udah menyetujui juga untuk Pak Eko itu jalan sama beliau. Gitu. Intinya mungkin tim admin atau mungkin yang membuat TDN ini konfirmasi lagi ke atasan di dalam list transaksi TDN-nya. Gitu. Jangan sampai lupa. Oh, Pak Anton, ini pada saat saya ibaratnya TDN, saya mau mesen hotel sama tiket transportasi. Mohon dibeliin. Biasanya tuh yang beliin tuh function. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman semuanya di cabang-cabang atau depo-depo, biasanya kan ada PIC ya yang ngurusin. Nah, itu mungkin nanti bisa koordinasi ke PIC masing-masing. Tapi khusus untuk HO, karena memang kita itu dibeliin sama function atau siapapun yang memang untuk regulasinya, kalau misalnya ada pemesanan hotel dan tiket itu dibeliin sama function, dia harus checklist atau centang di bagian message to function. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu supaya tim function itu tahu kalau misalkan kita itu tugas dinas luar dan mau dicariin hotel. Gitu. Pasti nanti ada pertanyaan, function nggak tahu lokasinya. Function nggak tahu kalau misalkan dekat atau jauh dari lokasi tujuan. Nah, karena memang kita perlu tambahan komunikasi dua arah, jadi nanti untuk karyawan yang dinas luar kota, coba komunikasi ke function. Function nanti ada Angel sama Cilisa. Atau kalau misalkan di Sopros itu AGT sama LIS gitu. Nanti boleh tanyakan ke beliau atau komunikasi. Atau katakan, Ci, saya dapat budget ini 900.000, mohon dicariin dengan lokasi sekian. Kalau bisa, kita cariin dulu di Google hotelnya mau hotel apa. Dan kita sesuaikan dengan budgetnya.
Nah, setelah itu baru nanti tim function akan nyariin. Nah, kalau misalkan tidak ada komunikasi, lalu salah dibeliin tempatnya atau terlalu jauh, nah berarti nanti eh, salahnya tuh yang buat, bukan salahnya tim function. Jadi komunikasi itu penting ya teman-teman semuanya. Oke, saya lanjut. Lalu kalau misalkan memang sudah, oh ya, tadi kan ada additional ya, saya tambahin di sini. Misalkan karena memang kita mau ketemu customer, dan kayaknya udah lumayan lama nih, perlu di lobby-lobby sedikit. Perlu ada entertain sedikit ya, kita bisa tambahin. Oh, mau tambahin bensin? Boleh. Tambahin tol parkir? Boleh. Oh, mau sewa juga, sewa mobil? Juga. Ini bisa dicek semuanya. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini. Kok ini cuma masuknya ke Pak Eko? Ini sama aja ya, teman-teman semuanya. Harusnya sih kalau misalkan memang perginya berdua, biayanya itu jadi satu. Dan tenang aja, nanti dia akan membaca berdasarkan departemen atau di Alpha Branch. Jadi jangan berpikir, kok ini jadi bebannya Pak Eko, gitu. Enggak kayak gitu. Nah, nanti kita diminta untuk mengisi. Nah, mengisinya itu di add budget. Sebenarnya pengertiannya additional budget, bukan add budget. Ya. Nanti di sini misalkan untuk saya minta 100.000. Lalu untuk bensinnya misalkan 250.000. Lalu untuk parkirnya itu misalkan 150. Lalu untuk transportasi online misalkan 250.000. Nah, sebenarnya untuk estimasi ini saya kembalikan lagi ke departemen masing-masing. Kalau misalkan kok terlalu gede nilainya, kembalikan lagi. Nah, harusnya nanti bisa dikontrol juga sama TMS. Kalau misalkan besar, mungkin boleh dikonfirmasi kenapa besar banget gitu untuk nilainya. Lalu habis itu lotnya diisi, disesuaikan. Kalau saya itu menyarankan untuk tambahan diisi. Kalau yang atas itu apa namanya nggak perlu operasi. Kebetulan yang berangkat ini cowok-cowok dan kayaknya boleh deh katanya satu aja. Berarti salah satunya ada yang dihapus. Kecuali Pak Andre itu nggak mau satu hotel dengan Eko. Itu bisa dikomunikasikan, hal seperti itu bisa dikomunikasikan. Jadi jangan sampai pasif banget, bikin aja gitu. Ini khususnya nih ya, untuk bikin untuk para sales atau mungkin bikin timnya gitu. Kalau misalkan memang mau dihapus, tinggal dilihat aja dikit buttonnya warnanya gitu. Nah, berarti hotelnya cuma satu. Fungsinya itu satu hotel berdua nanti. Berarti juga harus diinfo ke tim finance. Jangan sampai nanti tim function. Jangan sampai nanti tim function itu dari hotel yang bednya itu cuma satu. Atau yang modelnya twin atau king. Pikir satu panjang doang ya. Tapi kalau misalkan nggak ada masalah berdebat itu ada proses panjang karena cowok yang penting. Saya kembali lagi untuk hal tersebut. Oke, mungkin sampai di sini saya kasih pertanyaan dulu. Oke, ini ada pertanyaan mungkin boleh silakan mau tanya. Aku udah tahu semuanya. Silakan kini juga boleh BBM silakan. Ya, siang Pak Anton. Ya, oh ini Pak Darwis, gimana Pak Darwis? Darwis. Ya, Pak, silakan Pak Darwis. batas penginputannya maksimal berapa hari ke hari H? Oke, ini ada batasan Pak. Yang penting kita bisa estimasi aja nih berdasarkan keberangkatan, jangan sampai apa namanya ini yang berangkat jadi mundur. Kita bisa estimasi. Ya, Kalau dari nedanya dari ya dikenakan yang sebelumnya kan Pak ada batas minimal H-7 bisa pengajuan. ya, boleh Ya, ya kalau harapan kita pun ya nggak ada batasan Pak sama.
Oke. Ya. Halo Pak Anton, Pak. Ya, menanggapi dari pertanyaan Pak Davis, kalau saran saya sih harus dikasihkan asisten Pak, maksudnya jangka waktu ya. Kan mengingat kalau untuk kalau hari dagang kan agak sulit gitu mesinnya. Itu satu. Kedua, kalau kita saya sih bisa kejar, tapi kalau manajemen yang agak itu sih ya, terima kasih Pak. Ini kan belum ada kepastian ya. Ya, jadi kami menunggu Pak. Besok lagi menunggu ya. Dan ada sampai saya itu bikin besok berangkat. Oke Pak, makasih. Buat mereka-mereka yang khususnya di Sumber ini harus Pak, karena kan keterbatasan kendaraan kita gitu. Ya, siap. Bu Yuli udah buka mic tuh, Bu Yuli. Pak, di sini kalau bicara nggak dimatiin mic kan?
Lanjut Pak.
Monggo, monggo Pak. Siang, Pak. Halo. Ya, Pak. Itu contoh punyanya PDN-nya Pak Sugeng dong, Pak. Nomor 12. Nomor 12, PDN 12. Itu kan saya sudah bikin RPN ya. RPN-nya di sebentar. 122. Ya, itu kan sudah kan. Sekarang kita mau realisasi. Realisasinya itu nominalnya tidak segitu, Pak. Itu gimana? Oh, belum. Belum. Ya udah, saya nunggu itu aja sih, Pak. Ya. Ya, ya, Pak. Ya. Oke, makasih, Pak.
Nih mau nanya ya, sekarang pertanyaan nih. Nih kan tadi kalau tadi itu TDN-nya misalnya ada lebih, ya kan? Ada lebih harus di store ke CRM kan. Kalau misalnya nih di awal bikin TDN itu nggak ada bensin, contohnya misalnya kita nggak ada ngajuin bensin. Nah sekarang pas pada saat pergi kita harus ada bensin nih gitu gimana penambahan untuk TDN-nya itu loh. Nah berarti awal kan sudah di approve tuh, udah di confirm, sudah di approve masing-masing atasan kan. Nah itu harus dibuka dulu atau gimana? Di open dulu. Oh tambahin bisa langsung. Nambahin sendiri ya. Oh bukan tambahinnya di realisasi ya? Over budget. Oh. RPN. Oh, RPN tersendiri. Oh, alah. Berarti ya kayak permintaan dulu istilahnya kan? Oh, jadi dari untuk realisasi itu bisa beberapa RPN ya? Oh, oke. Sip. Oke. Ya, iya, minta approval dulu lagi. Ya, segala kemungkinan bisa terjadi ya. Oke. Sekarang saya mau nambahin, bukan mau nanya ya. Tolong perhatikan untuk semuanya ya. Semuanya dengarkan ini. Gini, kalau masing-masing PIC itu akan bikin TDN ya, itu tolong dibuat secara terperinci keterangannya. Contohnya, misalnya saya nih mau pergi ke Sulawesi misalnya kan, itu harus ditulis selengkap-lengkapnya keterangannya. Nah itu misalnya ya aktivitasnya, misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu, itu harus lengkap deh. Terus di poin dua-duanya ya, RPN dan TDN-nya. Jadi kita tuh enak ininya apa namanya untuk cross check pengeluarannya itu loh, dokumen pengeluarannya kan enakan ini bensinnya tanggal sekian nih, parkirnya tanggal sekian nih gitu. Mungkin paham semuanya. Yang lain itu
Paham Enak sih, tidur ya. Paham. Oke, siap deh. Nanti kalau nggak sesuai, SP boleh. Iya. Enggak, saya mau nanya Pak Anton aja. Pak Anton, misalkan kita udah bikin tugas dinas luar kota menggunakan pesawat, Pak. Kan di dalamnya itu nggak ada bensin, tol dan segala macem. Nah, pas sudah hari H, misalkan ini semua TDN udah di-approve nih, Pak. Nah, pas sudah hari H, tahu diralat nih, disuruh naik mobil. Nah, itu TDN yang udah di-approve, apakah bisa diedit lagi atau bikin ulang? Ya, betul. Mikrofon. Ya. Tapi udah dibeli tiketnya. Iya. Tapi saya nambah bensin, minta uang bensin. Ya. Langsung. Ya. Hmm. 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 Yang uang tol, meskipun udah di-approve ya, Pak? Meskipun udah di-approve. Oh. Hmm. Hmm. Realisasi. Iya. Ya bantuan anak sebentar bantuan. Kemarin kan kita sudah koordinasi dengan FA untuk ditalangin dulu tuh yang budget ke Karawang. Nah ternyata kalau ada perubahan dengan angka nominalnya, kayak hotel kan saya kemarin 175 ya. Nah ternyata di realisasinya 250.000 tuh gimana Pak? Saya kan juga belum buat TPN-nya juga tuh ya. Hmm. Betul. Bisa.
Oh, siap. Siap. Cukup Pak. Terima kasih. Pak, mau tanya. Yang tadi TDN-nya Pak Sugeng tadi loh. Nah, itu kan RPN-nya tuh udah ada BBM sama tol. Tapi mau realisasi di TDN-nya itu di view kok munculnya cuman uang makan, uang saku sama hotel. Sama. Rp12. RPN-nya 122. Iya. Iya. Berarti ini jangan direalisasi dulu atau gimana, Pak? Oh, ya.